Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat utusan Kristus, bahkan para penonton yang menonton video ini. Baiklah kita terus bergairah, bersekutu dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Semakin kita menikmati Tuhan, semakin Tuhan menyertai kita, menolong kita, dan juga Tuhan hidup melalui kehidupan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa sebelum menerima berkat firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita sebagai pengajar yang agung, memberi kita pewahyuan, bahkan biar membuat kita mengerti, bahkan juga memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mau menerima berkat firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, disembuhkanlah kami, dilepaskanlah kami, disembuhkanlah kami, dibebaskanlah kami, dimerdekakanlah kami, dipulihkanlah kami. Karena kami tahu firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita belajar tentang seorang rasul yang dipakai Tuhan secara ajaib, yaitu Rasul Paulus, di mana dulu namanya adalah Saulus, tapi setelah berjumpa dengan Yesus maka namanya digantikan menjadi Paulus. Kita tahu bersama bahwa ini rasul yang banyak menulis surat di dalam perjanjian baru. Salah satunya adalah 1 dan 2 Korintus. 1 Korintus ditulis di Efesus, sedangkan 2 Korintus ditulis waktu beliau ada di Makedonia. Nah, kita mau merenungkan bersama-sama di mana seorang rasul yang dipakai secara ajaib membuat banyak mujizat, menulis banyak surat, memberkati banyak orang melalui kehidupannya, melalui pelayanannya. Rasul yang tadinya latar belakangnya adalah orang yang jahat, orang yang menghalangi orang-orang datang ke jalan Tuhan, justru diubahkan Tuhan dan dipakai secara ajaib. Tetapi waktu saya baca di dalam surat Korintus, saya menemukan satu ayat di mana ayat ini mengatakan bahwa rasul ini pernah mengalami kondisi di mana putus asa. Putus asa. Kenapa dia putus asa? Baiklah kita renungkan bersama-sama. Kalau dia saja putus asa, apalagi saya dan Bapak Ibu. Tapi kita percaya putus asa karena penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus juga bertanggung jawab untuk membawa kita keluar dari penderitaan itu. Itu yang dialami oleh Paulus. Walaupun seketika dia mengalami putus asa. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Tadi saya katakan bahwa 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus saat dia ada di Efesus, tetapi 2 Korintus ditulis oleh Paulus saat dia ada di Makedonia. Maka itu kita mau belajar pagi hari ini dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-8. Buka Alkitab kita dan mari kita belajar bersama-sama, merenungkannya bersama-sama. Dalam 1 Korintus 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan buat kita sama-sama. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Rasul Paulus sedang menyampaikan kepada orang-orang kudus di Korintus bahwa biar mereka tahu bahwa sebagai pengikut Kristus, kami yang mengalami sendiri, ya, tidak menceritakan tentang penderitaan orang lain, tetapi Paulus tegaskan kepada mereka bahwa
kami mengalami penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Penderitaan apa yang dialami oleh Rasul Paulus di Asia Kecil? Sebentar kita akan buka, namun kita lanjut dulu. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar. Jadi Rasul Paulus menyampaikan bahwa ada penderitaan yang mereka alami di Asia Kecil. Bahkan dikatakan beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar. Ya, kalau seorang yang tidak bertumbuh imannya kemudian berkata beban begitu besar, kita bisa pahami. Tapi seorang Paulus yang rohaninya luar biasa, orang yang diurapi, orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang berjumpa sendiri dengan Tuhan Yesus Kristus, berkata bahwa beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar, berarti luar biasa besarnya. Dan begitu berat. Sehingga telah putus asa juga akan hidup kami. Karena beban begitu besar, karena beban begitu berat, sehingga Paulus berkata kepada orang-orang kudusnya, putus asa juga kami akan hidup ini. Bisa dibayangkan bagaimana seorang yang hebat, seorang yang diurapi, seorang yang pernah jumpa dengan Yesus, yang menulis banyak surat dalam Perjanjian Baru, berkata bahwa beban begitu berat, beban begitu besar, ya, sampai dia putus asa akan hidup ini. Bagaimana dengan kita? Apakah Bapak Ibu sudah putus asa? Karena beban-beban yang begitu berat, karena beban-beban yang begitu besar. Mari belajar dari surat Paulus ini. Yang perlu kita renungkan pagi hari ini adalah, apa sih yang membuat seorang Paulus sampai putus asa? Beban seperti apa yang membuat dia sampai dia bilang beban ini begitu berat dan beban ini begitu besar? Dia alami di Asia Kecil pergumulan itu. Mari kita lihat, Alkitab menuliskan dalam Kisah Para Rasul 19. Inilah penderitaan Paulus, sehingga dia bilang sudah putus asa. Ini dia sampaikan kepada jemaat atau orang-orang kudus di Korintus. Kisah Para Rasul 19. Iya. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-21 dan selanjutnya saya akan bacakan buat kita supaya kita pahami bahwa Paulus pernah mengalami putus asa karena penderitaan dan bebannya cukup besar. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripadanya, pada semua itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Saudaraku, Demetrius telah mempengaruhi banyak orang.
supaya memusuhi Paulus yang mengajarkan tentang jalan Tuhan. Kemudian dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang. Ya, Demetrius tersinggung, Demetrius merasa terpojok karena usahanya. Ya, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Jadi dewa yang mereka sembah, yang mereka agung-agungkan, Dewi Artemis ini, ya, akan dihina. Menurut pandangan Demetrius, dia coba mempengaruhi orang untuk memusuhi Paulus. Dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Wah, seluruh dunia dan seluruh Asia. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, jadi karena Demetrius katakan bahwa ini ancaman untuk Dewi Artemis, ya, kuil Artemis, ya, membuat orang jadi marah, membuat orang jadi kehilangan akal sehat. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian. Bayangkan, seluruh kota mulai kacau untuk menyerang anak-anak Tuhan, termasuk Paulus, atau Paulus dengan saudara-saudara yang lain. Kemudian serta menyeret Gaius dan Aristarkhus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus, diseret saudara ke gedung kesenian. Kota jadi kacau, bisa dibayangkan. Sehingga Paulus sebagai seorang yang benar-benar diurapi Tuhan, takut akan Tuhan, wajarlah satu kota berteriak-teriak. Karena apa? Demetrius telah mempengaruhi banyak orang. Ya, kita lihat, Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkan. Murid-murid sadar kalau Paulus datang pasti mati. Kenapa? Karena orang sudah berteriak. Orang sudah berteriak dan melawan Paulus dengan teman-temannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirimkan peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Pembesar juga sudah melihat, wah, ini situasi kota terancam oleh karena pengaruh atau provokasi dari Demetrius. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Wow, luar biasa. Untuk apa mereka berkumpul mereka tidak tahu. Yang penting kita ikut-ikutan, yang penting kita mau teriak, yang penting kita tangkap orang yang mau mengganggu kota kita, sehingga kota itu kacau balau. Bagaimana mungkin, ya, tidak terancam Paulus dengan teman-temannya, sehingga seorang Paulus berkata, putus asa. Wajar. Tetapi saya belajar ada banyak hal dari apa yang dialami oleh Paulus. Sebelum kejadian ini terjadi, sebelum kota ini kacau balau, sebelum Paulus hadir di kota ini, sebenarnya sudah ada pesan Tuhan jauh sebelumnya saat Paulus berjumpa dengan Yesus. Saat Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada suara dari langit, ada suara dari sorga datang kepada Paulus. Kita lihat Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Oleh karena nama Tuhan,
Paulus mengalami banyak penderitaan. Jadi ada penderitaan karena kesalahan kita sendiri, kelalaian kita sendiri, dosa kita. Tetapi ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan. Maka itu Paulus sampai putus asa dengan situasi huru-hara di kota yang tadi sudah saya sampaikan kepada kita dalam 1 Korintus itu, kisah para rasul 19 itu. Di kota Efesus, ya, semuanya kacau. Orang mulai berteriak, mengancam mereka, menyeret beberapa orang di gedung kesenian. Kalau kita diseret di gedung pengadilan, kita masih bisa dibela. Kita juga masih bisa mempertahankan apa yang kita anggap benar di hadapan hakim. Tapi kalau diseret di tempat kesenian, berarti sesuka-sukanya rakyat. Mau dibunuh kah, mau disiksa kah, tidak ada yang bisa membela. Apalagi satu kota kacau. Wajarlah Paulus sebagai seorang yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa, berkata, beban ini berat, beban ini juga sangat besar, bahkan juga sampai dia putus asa. Tetapi saya melihat bahwa jauh sebelumnya Tuhan sampaikan seperti itu. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudaraku, ikut Tuhan bukanlah hal yang mudah, ya. Tidak hanya merenungkan dan membayangkan berkat-berkatnya, tetapi harus menderita karena namanya. Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidak seberapa yang dialami oleh Paulus. Atau Bapak Ibu berkata, wah saya sudah putus asa, wah ini sudah sangat besar penderitaannya. Saya ingin sampaikan kepada kita di minggu pagi hari ini bahwa Tuhan menyayangi kita. Berjalanlah terus karena Tuhan menyertai kita. Itu yang disampaikan kepada Paulus waktu perjumpaan Tuhan Yesus dengan Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, dia tidak teraniaya. Ya, secara langsung Yesus tidak teraniaya. Umat Tuhan, orang percaya yang mengikuti jalan Tuhan, itu yang teraniaya. Tapi Yesus berkata, aku yang dianiaya. Jadi apapun yang kita alami, percayalah ada rencana Tuhan yang indah. Kepada Paulus, dia bilang, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya banyak penderitaan yang harus dia tanggung karena namaku. Jadi karena nama Yesus kita percaya Yesus. Nggak semua mulus, nggak semua indah, nggak semua baik. Tetapi ingat Bapak Ibu, sampai kita putus asa, sampai kita bilang ini berat sekali, Paulus juga ngalamin. Seorang Paulus yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa, yang menulis banyak surat, juga berkata demikian. Tetapi kita lihat selanjutnya. Selain poin yang pertama, Tuhan sudah menyampaikan di awalnya bahwa Tuhan sendiri akan memperlihatkan, menunjukkan kepadanya banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Oleh karena apa? Nama Tuhan. Berbahagialah kalau penderitaan yang kita alami karena diizinkan oleh Tuhan. Tuhan juga akan beri kita kekuatan untuk melewatinya. Benar, Paulus mengalaminya. 2 Korintus 1, kembali ayat yang ke-8. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan kembali lagi. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup ini. Wow. Sekali lagi, kalau orang yang biasa, orang mungkin belum bertumbuh, berkata saya putus asa, itu biasa. Tetapi seorang Paulus sudah berkata, saya putus asa, ini tidak biasa. Berarti sudah terlalu berat, sudah terlalu besar penderitaan yang Paulus alami. Namun
Kita harus ingat, karena awal perjumpaan Paulus dengan Yesus, Yesus sudah sampaikan bahwa banyak penderitaan yang dia akan tanggung dalam perjalanan mengiring, melayani, mengasihi Yesus. Dan itu benar terjadi. Kita lihat selanjutnya ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan izinkan penderitaan yang dialami oleh Paulus, supaya Paulus tidak mengandalkan diri sendiri, supaya Paulus jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Paulus sadar benar oleh Roh Kudus bahwa dengan penderitaan yang berat, yang besar ini, bahkan yang membuat dia putus asa, supaya dia tidak menaruh kepercayaan kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu, masih ingatkah kita tentang khotbah saya tentang penggembalaan Tuhan? Waktu awal mula-mula kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih mula-mula. Ya, kita lihat dalam Mazmur pasal 23, di sana dibilang Dia akan menuntun kita kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Tetapi ada waktunya di mana kita melewati lembah kelam. Lembah kelam itu lembah yang sunyi. Lembah kelam itu kita ditinggalkan orang kita sendirian. Lembah kelam itu penuh dengan ancaman. Lembah kelam itu menakutkan kita. Tetapi dia bilang dalam Mazmur 23, jangan takut, karena aku menyertai engkau. Gadaku dan tongkatmu mengikuti aku, menyertai aku. Haleluya. Ada kuasa Tuhan yang menyertai. Walaupun lewat lembah kelam. Lembah kelam adalah lembah yang sangat-sangat ditakuti. Tapi kita mengucap syukur lewat lembah kelam itu. Dan kita harus melewati lembah kelam itu. Supaya apa? Pengurapan Tuhan. Ya. Bahkan apa? Kemurahan Tuhan mengikuti kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Pada kasih mula-mula kita masih menikmati. Waktu kita minta, segala ada disediakan. Tetapi ingat bahwa ada satu waktu di mana Tuhan sendiri yang akan membawa kita melewati lembah kelam, supaya jiwa kita ditenangkan, supaya ego kita direndahkan, dan kita bisa memandang hanya kepada Tuhan. Orang-orang sekitar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara kita, orang-orang yang kita andalkan tidak bisa menolong kita. Hanya ada Dia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kebajikan kemurahan mengikuti kita setelah melewati lembah kelam. Disediakan hidangan di hadapan lawan kita, artinya musuh-musuh kita. Si jahat akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan turun atas anak-anaknya yang telah melewati beban yang berat, pergumulan yang berat, sampai putus asa, sama seperti Paulus. Kenapa? Supaya Paulus tidak menaruh percaya pada dirinya sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi Paulus harus berharap kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia telah berkuasa atas kematian, Dia telah bangkit. Jadi saudaraku, kalau kita mau menang, kalau kita mau kuat, izinkan juga kita melewati lembah kelam. Kenapa? Di sana kita mau mati. Mati dalam tanda kutip, bukan mati fisik, tapi ego kita mati. Ego kita direndahkan, kita merasa malu. Lewat penderitaan itu kita juga merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus.
Paulus demikian. Semua diizinkan oleh Tuhan. Tadi dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus sudah katakan, bahkan Paulus sadar dia harus mengandalkan Tuhan. Ya, dia harus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Baiklah, khotbah ini mengingatkan kita supaya terus berjalan di dalam Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Bukan berarti semua akan berjalan baik-baik saja. Kalau hari ini kita ada di dalam pergumulan berat, pergumulan yang besar, bahkan kita sudah putus asa, Tuhan hanya ingin katakan kepada kita, jangan menaruh percaya kepada diri sendiri, atau apa yang kita bisa raba, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita anggap lebih berat, lebih bisa menolong kita. Tuhan hanya mau kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk mau hidup, kita tentu harus matikan keinginan daging kita. Ketika kita mati bersama dengan Kristus, kita kubur segala sesuatu dengan Kristus, maka kita juga akan bangkit dengan Kristus yang hidup itu. Pelayanan kita akan penuh dengan kuasa. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi ingat baik-baik bahwa apa yang Paulus alami, mungkin kita sementara ini mengalami. Ya, di bangsa kita lihat ada banyak anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tetapi harus mengalami siksaan, bahkan di penjara. Kita berdoa bagi mereka, karena mereka telah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya juga Tuhan akan meluputkan mereka. Huru-hara di Efesus, ada solusi, ada jalan keluar. Saya percaya juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membantu kita, membawa kita keluar dari satu pergumulan ke pergumulan yang lain. Karena Dia punya rencana yang indah, supaya kita tidak menaruh harapan pada diri sendiri, tetapi kepada Dia yang telah memanggil, memilih kita menjadi alat kesukaannya. Kalau hari ini kita sakit, kalau hari ini kita kekurangan uang, kalau hari ini kita difitnah, kalau hari ini kita dianiaya, kalau hari ini kita sakit, kita mengalami banyak hal dalam pengiringan kita kan Tuhan, ingat baik-baik, seorang Paulus yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan mengalami hal yang sama. Bahkan dia sampai berkata, sudah putus asa dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita, memberi kita kekuatan untuk melewati segala sesuatu yang tidak enak ini, yang kita alami saat ini. Dan kita percaya kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat, teruslah berdoa. Kita mau menuai bersama-sama dengan Tuhan, membawa orang untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi, dan mereka masuk dalam proses-proses pembentukan Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kuasa firman-Mu, di mana kami belajar dari seorang Paulus yang diurapi, yang berjumpa dengan Engkau, mendengarkan Engkau, pelayanannya luar biasa. Sempat juga berkata bahwa beban ini berat dan sangat besar, bahkan putus asa dalam kehidupannya. Ternyata ada rahasia di mana sebelum Tuhan dia menjalani dan melakukan, melayani Engkau dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia sudah mendapatkan pesan di mana Engkau sendiri akan menanggungkan, bahkan mengizinkan mengalami banyak penderitaan. Tapi Engkau juga bertanggung jawab menolong dia tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Ada banyak hal yang kami tahu dan ketahui, di mana kami tidak boleh mengandalkan diri sendiri atau menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan yang membangkitkan orang-orang mati, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan kehormatan bagi Engkau Tuhan. Kuatkan kami selagi kami masih diberi kesempatan hidup, dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan hikmat. Kami mau menjadi berkat apapun tantangannya, apapun persoalannya.
kami mau menjadi saluran berkat, menjadi saksi-saksinya Tuhan, agar melalui kami nama-Mu dimuliakan. Banyak jiwa juga boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Baiklah kita semua terus setia di dalam Tuhan. Saya mengajak kita, mari ambil bagian di dalam belajar firman Tuhan di hari Selasa. Jangan lupa siapkan hati kita untuk terus mau belajar, bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan di Jumat malam dalam pukul 20 kita sama-sama berdoa untuk gereja Tuhan, untuk bangsa, untuk kota, dan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.